Peringatan darurat. Darurat. Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan peringatan darurat, ini memang darurat. Disebut darurat karena baru sekarang putusan MK langsung direspon DPR dengan membuat undang-undang yang dikebut hanya dalam 1 hari saja. Sekali lagi, 1 hari. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sebelumnya, dalam tradisi kita, setiap kita suatu acara kami akan menyuarakan salam terima. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Amin! Pancasila! Amin! Pancasila! Amin! Sebenarnya Pak Diwan atau belum ya? Tapi yang jelas sebenarnya saya mau mengucapkan salam penyemangat kamu di sini itu agak ketua sementara. Ketua sementara. Karena tadi sudah didahului maka saya nggak perlu singkat lagi sekarang. Jadi begitu. Terima kasih yang pertama yang saya hormati ketua sementara ketua misioner KPU Bawaslu yang hadir dan teman-teman yang lainnya dari KPU dan kemudian tidak lupakan juga yang telah mencarikan jalan saya untuk masuk ke sini tadi secara rombongan. Terima kasih atas waktu dan kemudian juga mungkin upayanya yang sehingga kami dapat masuk ke sini. Pak Soja mungkin perlu kami sampaikan dan mungkin terkait dengan yang disampaikan oleh Ketua Pak Henry bahwa sebenarnya aksi ini itu pas dari tanggal 21 kita ingat betul waktu itu Selasa tanggal 20 Agustus tepat kurang lebih jam setengah 12 kita mendapatkan putusan MK yang satu Marco dan Juli yang satu diucapkan oleh pimpinan sidang secara terbuka pada posisi pukul 11.00 dan yang satunya diucapkan di sidang secara terbuka pukul 11.13. Sebenarnya sih kami ini saya ceritakan dulu ya, mohon maaf kita fair-fair saja. Artinya itu adalah perang anggota dewan yang sudah pro dan kontra ketika menganggap bahwa yang namanya threshold, kemudian ada juga yang namanya batas umur, namanya undang-undang wajar bagi kita, undang-undang dasar bisa saja diaman dan lain apalagi setelah PKPU atau apalagi undang-undang dasar mungkin saya kira sangat mungkin, tapi hal itu wajar. Namun demikian ketika MK sudah mengeluarkan suatu amanat putusan, ada sesuatu yang mengagetkan bagi kami. Harus kami ceritakan bahwa kami itu walaupun kami tidak seberapa, tapi kami punya satu agenda rutin di dalam pemuda Pancasila yang tentu akan selalu mengupdate berkaitan dengan kebijakan politik terutama dan kemudian juga tanggal pendanaan dan sebagainya itu rutin kita lakukan. Sebenarnya sih agenda kemarin, mohon maaf, kita tidak kemudian akan berbicara tentang ini. Kita sudah datangkan salah satu narasumber dari Mahidol University berkaitan dengan PP nomor 28 sebenarnya ini kita dulu. Tapi karena akhirnya ada sesuatu yang mengagetkan bagi kita berkaitan dengan agenda hajatan nasional kita yaitu pilkada, di tengah itu putusan MK dan itu dianulir oleh bapak-bapak, saudara-saudara kita yang ada di DPR kan. Sebenarnya saya juga menyadari sangat betul bahwa kami datang ke DPRD, kami mungkin ada agenda kemaslahatan KPU, tidak ada kepentingan apapun berkaitan dengan putusan MK yang diambil oleh DPR.
yang diambil oleh DPR RI. Dalam konteks ini tidak ada kepentingan kita atau maksud kita. Toh kami pun ketika kami nanti menuntut jenengan, tentu jenengan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saya yakin, benar atau tidak? Betul. Cuman walaupun begitu, karena saya anggap bahwa Pak Penjiwan ini sebagai wakil kami, gitu, saya akan menyampaikan nanti beberapa hal berkaitan dengan sikap dan juga yang harapan kami. Saya berharap betul bahwa yang pernyataan sikap kami kemudian tuntutan kami itu nanti akan disampaikan kepada beliau wakil kita yang terutama yang di pusat, yang di sana beliau berwenang untuk melakukan yang namanya membentuk suatu perundang-undangan, kemudian juga berkaitan dengan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan PKPU nomor 8 dan sehingga hari ini ada PKPU baru kalau nggak salah, PKPU nomor 10, dan alhamdulillah tadi jam 11 malam kurang lebih itulah saya sudah lihat. Saya sudah beberapa share ke teman-teman yang akhirnya Pak Asad mohon izin, saya sudah go, dan bahkan kemarin ketika ada sosialisasi di mana Jawa Kopi itu ada sesuatu yang muskil atau yang jadi problem kaitannya dengan pertimbangan kenapa PKPU-nya juga. Makanya saya sampaikan apa yang satu karena diputus jam 11.01 kemudian yang satunya 11.13 hanya selisih 12 kemudian muncul di situ pertimbangan, tapi itu semuanya sudah clear. Kalau tadi malam kita sudah melihat PKPU nomor 10 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PKPU nomor 8 2024 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur dan seterusnya atau pilkada. Artinya hari ini saya tidak perlu pajak-pajak harus masuk ke substansi apa yang perlu dikawal dan yang mana, tapi yang jelas kita berharap bahwa semua ini nanti akan menjadi, kita mampulah untuk mengambil hikmah, kita mampu mengambil yang namanya pelajaran bahwa ketika negara kita, konstitusi kita itu dimain-mainkan, tentu ini tidak hanya di Kediri, saya yakin beberapa teman-teman mulai di Jakarta, Jogja, Malang, dan mungkin kota-kota yang lain akan selalu, dan itu dipastikan akan yang namanya melakukan satu bentuk perlawanan karena ini konstitusi. Kalau soal undang-undang yang mungkin buruk saja mungkin okelah itu, tapi kalau sudah konstitusi, saya ingin menyampaikan jangan main-main terhadap konstitusi negara kita, apalagi undang-undang dasar. Boleh undang-undang dasar itu diamandemen, tapi kita tahu semuanya, dan saya yakin Pak Penjiwan dan teman-teman semuanya di Dewan ini lebih paham bagaimana ketika melakukan mekanisme apa yang harus dipenuhi ketika melakukan satu perubahan yang sifatnya memang itu harus kondisional atau harus menyesuaikan dengan situasi kondisi terutama di negara kita. Tetapi sekali lagi jangan ada ketika melakukan suatu perubahan itu dilakukan secara politis pun atau politik pun itu harus juga tunduk kepada negara karena negara hukum. Sangat jelas dinyatakan di dalam pasal 24C Amandemen ketiga bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang punya kewenangan untuk mengadili, memeriksa yang sifat putusannya adalah final and binding, dan itu juga dijelaskan di dalam undang-undang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada upaya lain, bahkan banding pun kalau kita di peradilan umum itu masih ada, tetapi kalau di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal yang namanya banding. Itu artinya apa? Final and binding, mengikat, dan itu ketika diucapkan itu berlaku tidak hanya kepada DPR atau siapapun, lembaga tertinggi pun harus tunduk kepada yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, inilah yang kemudian kita kemarin itu sangat prihatin dan menyesalkan bagaimana DPR RI tidak konsisten. Kenapa waktu itu putusan 90 tidak ada masalah, tapi harus ada yang namanya tafsir-tafsir baru berkaitan dengan misalkan yang 70 berkaitan ini ada putusan MA kemudian mau ditafsirkan baru lagi. Ini sesuatu tidak rasional dan tidak masuk akal bagi kami. Kenapa putusan 790 itu kemarin baik-baik aja nggak ada, bahkan bagi kami akademisi, mohon maaf, itu hari ini kami sudah membimbing mahasiswa kami sudah mengeluarkan 2 skripsi tesis yang berkaitan dengan mengkritisi berkaitan dengan putusan 90 yang di situ kami kemarin sudah diskusi dulu waktu sama Mas Nakos menjadi KPU, harusnya PKPU tidak boleh mengambil itu sebelum konsultasi dengan DPR. Tapi ini karena sudah terlanjur perkiranya apa-apa kita ikhlaskan saja, tidak apa-apa. Tapi sekali lagi
ini kemudian dimainkan lagi. Ini sangat memprihatinkan kami dan sesak rasanya di dada ini. Kayaknya kita itu, ya Allah, kalau saya seringkali itu meratapi sebenarnya apa negara kita itu bagaimana sih? Apa kita harus mengikuti kemauan kepentingan dan mereka yang tidak pernah memikirkan bagaimana supaya para pahlawan ketika memperjuangkan negara kita punya satu dasar konstitusi yang kita sudah final, yaitu undang-undang dasar yang sudah di akhir sangat jelas, tapi dengan mudahnya untuk dimain-mainkan tanpa memikirkan bagaimana kalau kita itu bisa membaca sampai hari ini berapa keringat, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh teman-teman aktivis di seluruh Indonesia ini, bagaimana mereka harusnya belajar di kampus-kampus itu harus berhenti. Saya yakin Mas Nakos, Mas Dia juga paham lah, kita sama-sama aktivis, tapi artinya adik-adik kita itu perlu belajar, bukan harus turun ke jalan. Sampai kapan bangsa ini kita itu mampu mendapatkan generasi yang unggul, Indonesia menjadi maju kalau harus disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya sepele. Mohon maaf, saya itu merasa waktu kita banyak terbuang hanya gara-gara yang seharusnya tidak penting. Contoh saja hari ini, kalau sama-sama harus patuh dan tunduk kepada MK, kenapa harus akrobat? Toh akhirnya ketika dilakukan namanya protes, di mana-mana ada aksi, toh nyatanya juga kembali. Dan kalau begini, mungkin kalau mau, ya mohon maaf, tanda kutip, kalau tangan bagaimana? Maka kami, MPC Pemuda Pancasila, saya catat di dalam pernyataan nanti dan saya akan serahkan. Saya bersumpah, kami di MPC bersumpah ketika ada pejabat negara siapapun yang menabrak konstitusi pasti akan kita lawan. Pancasila abadi. Jadi begitu. Konstitusi saya kira saya ingin tolonglah jangan dipermainkan konstitusi, karena kita tahu persis konstitusi itu sebagai dasar yang paling fundamental, supreme law. Hukum kita semua yang bersumber daripada konstitusi, yaitu undang-undang dasar. Ketika undang-undang dasar sudah menyebutkan, ya sudah sam'an wa ta'atan. Itu bahasanya Mas Yunus. Jadi kalau kita sampai ya sam'an wa ta'atan, kalau sudah kiai itu sudah bilang ayah budal, ayah julung itu menceplok keselokan gitu. Tapi kalau ada kiai yang di situ itu menabrak yang namanya syariat yang sudah jelas, ya tentu kita juga akan protes lah, minimal gitu. Tidak harus turun ke jalan, pakai duluan kalau misalnya kiai. Tapi karena ini urusan negara ya, maka sekali dan tidak mengurangi rasa hormat, dan saya harus mohon maaf kepada semua stakeholder terkait dan lembaga-lembaga terkait di Kabupaten Bogor ini, terutama Pak Kapolres dalam mengawal tegaknya konstitusi dan melawan para pengkhianat bangsa. Oleh karenanya, atas sikap tersebut yang kemarin sebelum diambil di fraksi-fraksi DPR RI semuanya, kayaknya waktu itu terlibat mengecualikan PDI. Saya salut kepada PDI luar biasa di tengah gempuran, dan saya membayangkan tidak mudah untuk bagaimana ketika terjepit. Saya tidak PDI, mohon maaf, saya tidak akan benar-benar, tapi ini fakta, kan kita bicara fakta. Tidak ada pikiran apapun dibicarakan fakta bahwa PDI yang kemarin tidak. Saya akan mengikuti betul ketika PDI kemudian apa pikiran sedikit ada. Kenapa yang setuju itu siapa? Sampai kemudian ada pimpinan sidang sampai kemudian itu. Artinya, tapi alhamdulillah dalam konteks ini teman-teman PDI ada di barisan rakyat yang menghendaki bahwa keputusan itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut kami menyatakan sikap dan menyampaikan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, kami menuntut DPR untuk menghentikan revisi undang-undang pemilihan kepala daerah sepanjang yang dilakukan dalam revisi tersebut tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami tentu sangat mengutuk keras sikap dan juga tindakan DPR yang secara terang-terangan sudah ditunjukkan di mata kami seluruh rakyat Indonesia melakukan satu upaya pembajakan demokrasi dan pembangkangan konstitusi terhadap putusan MK RI. Yang ketiga, kami juga menuntut kepada DPR untuk bertindak arif, adil dan bijaksana dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kenegarawannya sebagai wakil rakyat.
keempat, bahwa kami mendesak KPU, dalam hal ini KPU RI, saya tidak mendesak ke Mas Nanang dan teman-teman komisioner yang lain, kami sangat paham betul, kami sadar betul bahwa sebenarnya tidak punya kapasitas untuk membuat itu. Tapi kita berharap bahwa KPU kiranya akan disampaikan ketika pemilu nasional mungkin agar segera menetapkan, dan alhamdulillah sudah terjawab tadi malam. Mohon maaf, ini tetap saya tulis karena membuatnya sebelum itu ditetapkan. Jadi mohon maaf, ini nanti kalau nggak boleh dicolek karena sudah berita acaranya dibuat hari ini, kita menyampaikan sudah ditetapkan gitu aja. Yang di situ disesuaikan dengan yang namanya amar putusan MKRI baik 60 ataupun 70. Jadi kami memang tidak memasukkan MA karena menurut kami MA harus tunduk juga pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Memang MA ini sebenarnya pengajuannya ini sebenarnya kan dia menguji kepada pasal PKPU itu diuji dengan yang namanya undang-undang. Nah itu kemudian masih mengacu kepada yang namanya PKPU yang waktu itu belum yang PKPU 8. Kemudian kita melihat itu Mei kalau nggak salah itu diajukan, baru kemudian PKPU-nya itu kalau nggak salah lama. Baru kemudian muncullah itu, sehingga kalau diukur itu ya jatuhnya tetap saja MK yang lebih yang lebih mendekati yang terkini. Kemudian yang kelima, kami juga menuntut KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk selalu taat, patuh dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menegakkan nilai-nilai demokrasi. Sebagaimana kita ketahui, kami juga berharap bahwa ini kan kita mau punya gawe apa yang namanya pemilu aja. Kebetulan teman-teman di Pemuda Pancasila ini kan buat partai politik, jadi kemarin kita juga nggak begitu tertarik dengan sosialisasinya yang berkaitan dengan teknisnya. Jadi kita nggak punya apa untuk nanti daftarnya bagaimana. Kalau mungkin Pak Hedi mungkin bisa nanti kita calonkan sebentar baru kami akan mengikuti mekanismenya. Tapi kalau Pak Hedi juga enggak, ketua kami enggak daftar. Jadi begitu. Tentu juga karena ini mumpung di Dewan, nanti biar ketahui, tolonglah ketika komitmen deklarasi perdamaian, menghargailah. Kami itu royong-royong. Saya suka banget ketika itu damai, tapi yang kita dapati kemarin itu ketua-ketua BBC itu nggak ada yang datang. Padahal kami susah payah menghadiri bukan undangannya Pak Kapolres Boyo, ketua DPC kalau ada ikram, deklarasi damai lah, isong-isongnya lah. Sehingga kami di ormas ini yang biasanya itu selalu menonton dan mengamati kebijakan itu bisa ikut aja lah. Oh ternyata ketua-ketua DPC atau DPD lah, saya nggak tahu itu istilahnya apa, tapi di tingkat kabupaten Kediri itu ketua-ketua itu mau ngispoake lah. Kalau ada ikrar damai, pemilu damai, deklarasi ini kan sesuatu yang luar biasa baik. Kenapa sih harus kita ini berdengan? Nah itu oke lah, tapi di depan mata publik itu oh ini ketua DPC ini ketua DPC ini, ketua DPD mungkin deklarasi barang itu indah dan harmonis sekali. Berarti kemarin saya lihat bahwa tidak tahu kemarin ada atau tidak, tapi kok nggak kami saja yang ormas itu tidak punya peran apa-apa juga sangat support, senang. Tapi itu ketika di Kediri itu ya orang berbeda itu kan wajar ya. Kan kalau kita itu istilah umatin bermatin, dan itu kalau ada orang yang nggak berbeda itu kayaknya tidak mungkin. Itu melawan kodratnya Tuhan gitu. Jadi sudah menjadi kita manusia bahwa kita harus sunatullah, kita ini memang harus berbeda. Tapi perbedaan itu bagaimana tidak ditunjukkan. Masyarakat atau kami itu tidak mau dibawa kepada yang namanya bagaimana kepentingan politik. Tapi yang kita tahu bahwa figur ini sudah berbeda. Kita itu yang kita tahu bahwa ini dari yang benar. Ya terakhir ini yang mungkin sekali lagi saya mau tegaskan bahwa lagi-lagi kami juga tidak akan menuntut ini kepada DPRD Kabupaten Kediri karena DPRD Kabupaten Kediri itu tidak punya peran apapun berkaitan dengan yang kemarin misalnya. Tapi ini perlu juga saya sampaikan, nanti harapannya ini sekedar untuk dikirimkanlah ke DPR sana. Bahwa intinya kami menuntut DPR untuk segera menyampaikan permohonan maaf kalau DPR bahwa kita saudara-saudara kita yang ada di Tuban itu adalah seorang negarawan yang terbuka, lapang dada, ada termasuk hilaf di dalam menjalankan amanat rakyat, dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan telah mengkhianati amanat yang telah diberikan oleh rakyat. Dan perlu diketahui kenapa kami menggunakan
diksi pelanggaran terhadap konstitusi. Sampai hari ini pun kami di Sivitas Akademik di dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara di Indonesia pun para pakar hukum tata negara itu tidak ada pendapat satupun yang mengatakan bahwa putusan MK itu bukan final and binding, dan keputusan itu harus ditepati dan diikuti oleh siapapun. Maka saya berani menyampaikan, kalaupun ada orang yang mengatakan bahwa pakar hukum ahli hukum yang ada di BPN itu begini menafsirkan, tidak ada itu. Bahwa kami pastikan bahwa para pakar guru besar hukum tata negara dimanapun belum ada yang mengatakan bahwa putusan MK itu bisa dianulir. Sehingga dalam konteks ini sangat wajar lah bagi kami ketika kami mengatakan bahwa disitulah terjadi yang namanya pelanggaran terhadap konstitusi. Sekian dari saya. Sekali lagi mungkin teman-teman di sini ada tanggapannya baik dalam berucap, dalam bertingkah laku. Saya sekali lagi waktu teman-teman dan semuanya dari baik itu rekan-rekan kami yang diberikan izin, kemudian diberikan waktu dan tempat kesini itu ada khilaf, ada salah, ada kurang sebagainya, dan mohon yang sebesar besarnya. Dan terakhir dari saya pun juga ada media dalam ruangan ini, mulai kemarin kami mengirim surat sampai hari ini itu berada sesuatu yang mungkin itu tidak berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami, dari saya pribadi. Akhir qauli hadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.